udah yang nyalon ketiga kalinya gitu. Kenapa Bu ingin mencalon lagi gitu? Bahwa periodisasi saya alhamdulillah untuk 2019-2024 ini yang ketiga kali. Saya sebagai kader partai politik yang memang sebetulnya ingin mendapat berkembang lagi, tetapi perintah partai saya harus tetap di provinsi, sehingga saya mencalonkan kembali di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan alhamdulillah saya terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya. Mungkin hal pertama yang akan Ibu lakukan nanti yang untuk yang periode baru ini apa Bu? Yang pasti saya meneruskan perjalanan DPRD ini, masih banyak hal. Contohnya Karena di 2019 ini, contohnya bagaimana saya tetap memperjuangkan anggaran-anggaran kesehatan pendidikan itu harus sesuai dengan amanah undang-undang. Pendidikan 20%, kesehatan 10% itu harus. Mungkin adakah yang harus diperbaiki lagi Bu di yang periode baru yang mungkin menurut Ibu ini masih kurang loh di periode yang ini gitu? Untuk saya sendiri? Iya, Ibu sendiri. Saya sendiri jelas banyak, karena jelas masih banyak hal agenda yang masyarakat inginkan saya belum bisa terpenuhi. Misalkan saya belum bisa menyelesaikan bagaimana pembebasan lahan musim 4 itu bisa terlaksana. Bahkan kami sudah menganggarkan pemerintah yang sudah tinggal menyampaikan kepada masyarakat saja masih belum terlaksana. Sehingga ini menjadikan tantangan bagi saya untuk bagaimana ke depan ini kami harus lebih lebih pastikan lagi bahwa sektor anggaran yang berpihak kepada masyarakat, sektor anggaran yang berpihak kepada perempuan, atau yang disebut anggaran yang pengutamakan gender itu harus diutamakan. Kalau saya hanya berdiam, hanya sebatas menjembatani jalannya mekanisme PKH, hanya tahu ruang lingkup yang sangat sedikit, bagaimana saya bisa harus berkecimpung memberantas kemiskinan di Sumatera Selatan. Saya hanya sebatas menjembatani saja, tidak bisa memberikan inspirasi kepada pemerintah melalui jalur pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk diinikan ke pusat. Kalau saya terus-terusan hanya menjembatani, tidak bisa langsung berkecimpung bekerja sama dengan pembuat kebijakan, ya itu saja. Saya hanya menunggu. Tantangannya adalah ketika kita tidak bisa mengimplikasikan apa yang menjadi keinginan mereka, karena pasti akan terjadi pro dan kontra ketika kita membuat suatu rancangan ke pemerintahan, ya kan? Dan ini membuat sesuatu yang menjadi tantangan kita, ya kan? Dan ini merupakan satu tantangan besar bagaimana kita bisa mengikut sertakan masyarakat untuk terlibat langsung dan menampung semua inspirasi yang ada dari masyarakat. Nah, ini motivasi untuk melangkah ke jenjang istilahnya bertingkat ya Bu ya, dari kota maju ke provinsi, itu bisa diceritakan itu sebelumnya gimana itu Bu? Saya pertama sejak duduk di DPRD Kota Palembang, karena saya maju ke provinsi, saya dipercayakan dari partai kita untuk maju ke provinsi, di mana supaya bersinergi dengan Pak Wagub sebagai wakil kepala daerah Kabupaten Muarani. Kalau saya berkiprah terus di Kota Palembang, mungkin tidak nyambung, baik kita menyerap aspirasi dari masyarakat. Karena ini ingin bersinergi, sehingga kita ke provinsi dipercayakan untuk menjadi caleg provinsi Sumatera Selatan. Nah, supaya bersinergi itu tadi. Nah, di situ untuk dapil 6 itu Probumuli, Norim, Nim, dan Bupati. Masyarakat tuh kayak lebih banyak yang antipati ya sebetulnya dengan politik. Betul. Kayak ada cempedak buah batang katanya, cempedak buah bili. kendak kamu baru datang. Gitu kendak. sampai begitu, saking mereka tuh nggak percaya gitu lah. Sekarang kan jadi sebagai caleg kan kita ingin menumbuhkan kembali rasa kepercayaan itu. Mungkin tidak semua caleg loh yang seperti itu gitu kan, ada personal yang ya spesifik lah gitu. Tapi pokoknya percaya berusaha sekuat mungkin ya. Iya, mudah-mudahan.
Kalau Kesra, Komisi 10 berarti Kesra, kemudian perempuan. Terus kalau apa misalnya seperti kalau misalnya dijadikan Allah anggota DPR RI, kinerja Percalian Budi nggak bagus, lapor Pak Gubernur. lapor. Biar kena marah. Netizen laporkan. Pak Gubernur, anak Pak Gubernur gini. Wah. Kamila Mele, dak taunya udah Iya. bagus. Bisa lapor. Baru umur 32. Kebayang nggak nanti umur 50 jadi apa? Karena semua udah diraih dari awal, cepet banget. Sementara hidup ini kan boleh dibilang kalau bisa long lasting lah ya, sehingga umur 50 percatu tetap bahkan semakin moncer. Amin. Apa aja lah tante, yang penting bisa bermanfaat. Karena kita tuh juga nggak tahu ya, kayak kemarin kan 2 periode, terus aku mundurin diri sebagai anggota dewan, misalnya keluar betul dari politik gitu kan, nyalon bupati ternyata nggak beruntung gitu kan, terus akhirnya berusaha wira swasta. Jadi Swasta apa? itu buka taksi kan? Oh iya. Kan? Nah, jadi pengalaman baru lagi Pengalaman baru ternyata lagi. kan. Yang dicoba tuh yang baru lagi, dan tapi apapun itulah yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi memang begitu ya. Jadi itu real keluar dari hati Harus dong. yang terdalam ya, harus membentuk hati yang Ketika kita mempunyai cita-cita, kita akan berusaha. Cuma kalau kita nggak punya cita-cita, kita nggak akan bisa usaha apa. Perbuatan kita juga nggak mungkin baik.